Oke, halo selamat pagi anak kelas 12 SMA. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Di sini lanjutannya kemarin di halaman 9 masalah 13. Nah, di sini soalnya katanya kan, dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD EFGH. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Nah, di sini 4 meter kali 4 meter kali 4 meter ini artinya ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, alternatif penyelesaiannya di sini sudah ada, tapi di sini ada beberapa yang belum dijelasin. Nanti Bapak perjelas ya. Oke, di sini alternatif penyelesaiannya katanya tadi kan misalnya kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD EFGH dan lampunya dinyatakan dengan titik T seperti berikut. Nah, di dalam kubus ini ya ABCD EFGH. Oke, ABCD ini lantainya, EFGH ini atapnya, bagian atasnya, base-nya. Katanya titik T ini merupakan lampunya yang berada di tengah-tengah. Ini ya. Ini. Jadi jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar adalah jarak titik T ke titik ini ya, titik T ke titik A atau titik T ke titik B, titik T ke titik C, titik T ke titik D. Jadi kalau dia TA itu inilah salah satu sudutnya, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini juga. Jadi ada 4 kemungkinan, tapi ini ke sini, ini ke sini sama jaraknya. Makanya dia di sini disebut TA sama dengan TB ya. TA itu jaraknya sama dengan T ke B juga, sama juga jaraknya dari T ke C, sama juga jaraknya dari T ke D. Kemudian di sini akan dicari jarak titik T ke titik A. Dia ngambil sampel titik T ke A. Titik T ke B juga sama, jadi dia ngambilnya T ke A aja, karena T ke B pun sama juga nya T ke C. Dapat T ke A sama juga jaraknya dari titik T ke B, T ke C, T ke D, sama aja ya. Mau kemana pun diambil di sini di buku diambilnya dari titik T ke A. Oke. Jadi di sini dia menggunakan rumus Pythagoras ya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh AT kuadrat ini ya, AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Nah, di sini inilah dia bentuknya yang sudah diambilnya. Sampelnya tadi titik A. Jadi kalau diambil bagian dari kubus ini ke sini, nah dia dari A, T sama E. Inilah tadi lampunya di sudut paling di tengah-tengah kamar tadi ya, titik T. Sudutnya titik A. Oke, kalau ditarik, dilepas dia jadi bentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini katanya menentukan panjang ET. Ini ya, E ke T. E ke G panjangnya 4 meter ya. E ke G 4 meter, F ke H 4 meter. Jadi semua rusuk-rusuknya ini panjangnya 4 meter. Jadi di sini panjang ET belum diketahui. E ke T. Ini ya, E ke T berapa katanya. E ke T ini ya. Jadi E ke T itu sama dengan 1/2 dari EG. Setengah dari EG. Karena EG merupakan diagonal bidang. Ini kan udah bidang ya. Kalau setengah dari sini nggak mungkin 2/2 dari EG. Karena rusuknya ini kan semuanya panjangnya 4 meter. EF, FG, GH itu panjangnya 4 meter. Kalau diagonalnya belum kita ketahui. Jadi kita cari dulu. Nah, di sini ET tadi kan 1/2 EG. Nah, ET sama dengan 1/2 dikali 4 akar 2. Sama dengan 2 akar 2. Nah, persoalannya di sini nih. Panjang EG itu katanya 4 akar 2. Dari mana 4 akar 2 ini? Belum diketahui ya. Tadi kan ini rumusnya untuk mencari ET. ET itu 1/2 panjang dari EG. Nah, EG tiba-tiba ada di sini 4 akar 2. Nah, di sini biar Bapak jelasin ya. Biar Bapak gambar dulu. Tadi kan bentuknya seperti ini. Anggap lurus ya. Baru ke sini. Ini bagian atapnya Bapak gambar dulu. Baru ini. Udah salah ya. Udahlah, enggak baca betul ya. Oke.
Nah, di sini E, F, G, H. Nah, jaraknya ini ke sini, ini diagonalnya. Kemudian tadi kalau E ke G hasilnya 4 berapa tadi ya? 4/2 ya. 4/2. Panjang EG itu 4/2 ini ya. Kemudian ini titik T. Kalau ET itu sama dengan setengah dari EG. Nah, ini yang mau kita cari dari mana asalnya, 4/2 kan. ET sama dengan setengah akar 2. Nah, kalau Bapak lepas ya, ini jadi bentuknya seperti, kita ambil rumusnya dulu ya, rumus Pythagoras kita buat. EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Nah, ini kalau kita lepas bagiannya jadi bentuknya seperti ini. Ini titik E, ini titik G, ini titik F. Nah, sisi miring ini ya, EG, inilah jadi rumus Pythagoras. Ini kan udah bentuk segitiga siku-siku. Jadi rumus Pythagoras itu ini ya, sisi miring kuadrat sama dengan sisi samping kuadrat ditambah sisi tegak atau sisi depannya kuadrat. Jadi EG sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Tadi rusuknya berapa? 4 meter ya. Panjang rusuk EF 4 meter. Ini 4 meter. 4 meter ya, 4 meter. Kalau di sini tadi yang di atasnya ya, tadi kan segi 4 dia ya. Nah, di sini 4 meter, ini 4 meter. Oke. Nah, di sini ini yang jadi persoalannya, titik EG ini datangnya dari mana? 4/2. Ini rumusnya udah Bapak buat. Ini menjadi EG kuadrat sama dengan EF kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah FG kuadrat berarti 4 kuadrat. 4 ya. Kalau 3 nanti diketahui 3 kuadrat. Kalau 5 panjangnya 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini karena soalnya 4 jadi 4 kita buat ya. Jadi ini EG kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16 tambah 16. Jadi EG kuadrat sama dengan 16 tambah 16 32. EG sama dengan, biar hilang kuadratnya kita akarkan ya, 32. Oke, masih ingat ini ya bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar. Berapa kali berapa biar 32, tapi salah satunya bisa diakarkan. Jadi hasilnya 16 dikali 2. Oke. Jadi EG sama dengan akar 16 ada kan? Ada. Berarti ini akar 16 itu 4, akar 2 ada, enggak ada ya, sisanya tinggal akar 2. Jadi panjang EG itu, panjang diagonalnya hasilnya 4 akar 2. Nah, makanya di buku dibuat 4 akar 2. Kenapa harus 16 kali 2? Kan ada perkalian lain. Nah, syaratnya dia harus salah satunya harus bisa diakarkan ya. Ada sih perkalian lain yang menghasilkan 32. Ada lagi enggak? Kalau ada tapi dua-duanya nggak bisa diakarkan, nggak bisa dipakai itu. Jadi salah satunya harus bisa diakarkan. Oke. Contohnya akar 12 kan. Nah, misalnya ada akar 12, ini contoh ya. Contoh. Nah, akar 12 itu berapa? Bisa 2 kali 6, akar 2 kali 6. Kemudian bisa
4 kali 3. Jadi yang dipakai ini 4 akar 3. 3 itu 2 akar 3. Tuh, kalau ini nggak bisa. Karena nggak bisa diakarkan lagi, nggak bisa dipecah lagi. 2 nggak bisa lagi, 6 juga nggak bisa lagi. Jadi inilah dia contohnya ya, menyederhanakannya. Oke, tadi 4 akar 2 panjang si EG. Udah dapat EG, kita masuk ke pertanyaannya. Tadi katanya karena EG merupakan diagonal bidang, panjang ET itu 1/2. Nah, 1/2 dikali 4 akar 2. Tadi ET-nya kan panjang ET tadi kan rumusnya ini setengah EG. ET sama dengan 1/2 panjang EG tadi udah dapat kan, ini 4 akar 2 dikali 4 akar 2. Jadi 1/2 dikali 4 akar 2 itu 2 akar 2. Kenapa 2 akar 2? Karena setengah kali 4 kan 2, 4/2. Jadi akar 2 nya nggak bisa dibagi gitu, nggak bisa masuk. Jadi kalau perkalian seperti ini yang depannya aja yang bisa diselesaikan, kalau ke dalam akarnya nggak bisa ya. 2 akar 2. Oke, sekarang kita cari panjang AT-nya dari titik tengah lampu ke sudut lantainya. Jadi AT ini juga udah segitiga siku-siku ya, udah pakai rumus Pitagoras. Tadi rumus Pitagorasnya sisi miring ini ditambah ini ET atau AE bisa ini dijumlahkan ya, sisi miring dijumlahkan dengan sisi ini ditambah dengan sisi ini, atau sisi ini ditambah dengan sisi ini sama aja. Oke, jadi ini tadi ya, AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Jadi AT sama dengan 4 akar 2. Panjang AE. Nah, ini kan rusuknya. Tadi rusuknya 4 meter ya, rusuknya. Setiap rusuk 4 meter. Ini AE-nya 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 datangnya dari ini panjang ET yang udah kita dapat. Kemudian ini dia, langsung dibuatnya akar 24. Dari mana 24 ini? 24 nya caranya datang dari sini 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu kan 4 pangkat 2 16 ditambah 2 akar 2. 2 akar 2 itu ini ya, 2 akar 2 dikuadratkan menjadi 16. Aduh, habis pulpen Bapak. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi 4 akar 2 ditambah 2 akar 2 pangkat 2. Tadi 4 akar 2 itu 4 pangkat 2 itu 16, masih akar ya, ditambah 2 akar 2 pangkat 2 itu artinya 2 akar 2 dikali 2 akar 2. Bukan dikalikan ke sini ya, bukan jadi 4 akar 2. Oke, jadi di sini akar 16 ditambah 2 akar 2 dikali 2 akar 2. Kalau dia seperti ini, depan kali depan, kemudian belakang kali belakang. Jadi 4 akar 4 hasilnya. Udah selesai belum ya? Ini jadi akar 16 ditambah 4 akar 4. 4 dikali 2. Nah, akar 4 kan 2. Ini jadi sama dengan 16 ditambah 8. Jadi hasilnya 24. Akar 24 ini. Nah, udah 24 dijabarkan lagi, dia dipecahkan lagi sama yang kayak menyederhanakan akar 32 tadi. Kita cari perkalian berapa kali berapa biar 24. Bisa 2 kali 12, benar. Bisa juga 4 kali 6, 4 kali 6 bisa juga 8 kali 3 bisa juga ya.
Nah, di sini yang paling mendekati itu yang ini ya, 4 akar 6. Nah, 4 akar 6. Kalau disederhanakan akar 4 itu 2. Sisanya tinggal akar 6. Nah, jawabannya 2 akar 6 meter. Oke ya. Ini juga bisa sih, 8 kali 3. 8 kali 3 masih bisa juga ini ya. Ini kalau kita sederhanakan panjang lagi jalannya. 8 itu dipecahkan lagi. 8 itu kan 4 dikali 2. 4 kali 2 kali 3. Akar 4 ada kan? Ada 2. Sisanya tinggal akar 2 dikali 3. Hasilnya 2 akar 6. Nah, sama juga sih hasilnya. Ini sama. Ini bisa juga. Tapi lebih panjang jalannya dia. Ini jadinya dipecahkan lagi dia akarnya. Ini jadi 2 dikali 16 itu 4 kali 3 ya, kita pakai 4 kali 3. 4 kali 3 berarti akar 4 ada tadi ya. Akar 4 ini ada, jadi 2. Akar 2 kali 3 ini jadi 2 akar 6. Sama juga sih. Tapi lebih dapat dia ke sini, lebih cepatnya cara pintasnya 2 akar 6 meter. Oke, itulah dia cara penyelesaiannya ya dari masalah 1-3. Oke, di sini ini ada hanya teori singkat ya. Kemudian di belakangnya di halaman 12 ini ya. Halaman 12 ini soal latihan 1-1. Di sini ada 3 soal. Ini kalian kerjakan di buku latihan ya. Caranya sama kayak tadi, pakai rumus Pythagoras juga nanti ini semua dari 1, 2, 3. Di sini semua pakai rumus Pythagoras. Kalian kerjakanlah di buku latihan. Kalian coba-coba aja dulu ya, nanti semasalah benar atau salahnya itu masalah belakang. Bapak mau melihat dulu sejauh mana kemampuan kalian dalam berpikir dalam memecahkan masalah ini. Oke, nanti kalau masalah salah atau benarnya gak apa-apa sih, coba-coba dulu. Nanti kalau masalah penilaian Bapak nilai dari hasil tulisannya aja, dan gak usah Bapak nilai dari hasil kebenarannya aja. Bapak nilai hasil dari jalannya aja. Oke, itu aja tugas kalian. Selamat pagi.